Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu barudak sampurasun rampes. Kumaha damang mugia sadayana disehatkeun. Hayu urang diajar Sunda sareng misningsih. Materi ayeuna nyaeta desain arsitektur rumah Sunda. Pek mangga regepkeun. Rumah adat Sunda memiliki gaya yang hampir sama seperti rumah adat yang ada di Indonesia, yaitu berbentuk rumah panggung. Kolong-kolong yang terdapat pada rumah panggung berfungsi sebagai penanggulangan dari gempa dan banjir, dan juga dimanfaatkan untuk memelihara hewan ternak seperti kambing, sapi, ayam, atau untuk menyimpan alat-alat pertanian seperti cangkul. Untuk naik ke rumah adat Sunda, disediakan tangga yang biasanya disebut dengan golodog. Fungsinya untuk membersihkan kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Rumah adat Sunda memiliki ciri khas dan namanya berbeda-beda tergantung dari bentuk atap rumahnya. Contohnya, seperti yang sudah pernah kita simak ya di Kampung Naga. Rumah adat Sunda mempunyai arsitektur yang tidak pernah mengalami perubahan dari masa lampau sampai masa sekarang. Meskipun di sekitarnya sudah terdapat bangunan megah. Contoh arsitektur bentuk rumah Sunda nomor 1 adalah capit gunting. Rumah adat Sunda yang satu ini mempunyai bentuk atap yang sangat mirip dengan gunting. Bagian ujung atap saling silang, yaitu menyisakan hasil persilangan kayu di bagian atasnya. Karena persilangan tersebut, nilai estetika rumah ini jadi bertambah cantik. Nomor 2, rumah adat Sunda Julangapak. Rumah adat Jawa Barat ini mempunyai atap dengan bentuk menyerupai sayap burung yang sedang digunakan untuk terbang. Ada lekukan yang membentuk sayap dan puncak atap rumah membentuk seperti badan burung. Selanjutnya, rumah adat Sunda Tagog Anjing. Bentuknya sederhana menyerupai seekor anjing yang sedang duduk. Berikutnya, rumah adat Sunda Suhunan Jolopong. Dari beberapa bentuk rumah adat Sunda, jolopong adalah bentuk rumah yang paling sederhana dan banyak dijumpai di daerah-daerah atau di desa-desa. Jolopong ini mempunyai atap dengan bentuk seperti pelana dan memanjang. Bisa dibilang, atap rumah jolopong ini sangat sederhana, tanpa pernak-pernik atau lekukan yang rumit. Rumah jolopong terdiri atas ruang depan yang disebut teras. Ruang tengah disebut dengan tengah imah atau patengahan. Ruangan samping disebut dengan pangkeng. Ruangan belakang yang terdiri atas dapur yang disebut pawon. Dan tempat menyimpan beras disebut padaringan. Nah, sekarang bentuk selanjutnya yaitu bentuk rumah Sunda Kasepuhan. Bentuk rumah ini memiliki beberapa keunikan yang bisa dilihat dari bentuk bangunannya. 1, bentuk rumah adatnya melebar. Nah, bentuk rumah Kasepuhan memiliki bentuk rumah yang melebar ke samping, sehingga terlihat seperti panggung. 2, ada 2 jenis gerbang utama.
Gerbang utara disebut kretek berupa jembatan, sedangkan gerbang selatan disebut lawang sanga atau pintu 9. 3 bisa digunakan untuk berbagai hal. Rumah kasepuhan memiliki banyak fungsi. Salah satunya sebagai serambi keraton. Nomor 4, ciri khas dari kasepuhan ini adalah banyak hiasan berupa ukiran. Dihiasi dengan berbagai ukuran yang berbeda. Bangunan rumah kasepuhan terbuat dari bahan kayu jati yang dimungkinkan untuk dihiasi dengan berbagai ukiran. Jubleg nangkub. Nah, jubleg nangkub ini biasanya ditemui di wilayah Sunda, seperti misalnya di Kabupaten Sumedang. Makna dari nangkub ini seperti lesung atau alat menumbuk padi yang menelungkup. Tah barudak, ayeuna tos terangnya desain arsitektur rumah Sunda. Yang mana yang kalian sukai? Alhamdulillah, atos rengsek materi ayeuna mugi janten manfaat. Wilujeng wayah kieu mugi kapendak deui minggon payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.